Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Puji Tuhan, sehat semua ya. Ya, meskipun cuacanya mendung, kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pada pagi ini. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi ini, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa buat ya Tuhan, sekarang kami belajar, semoga pelajaran yang Ibu sampaikan dapat kami telaah dengan baik dan dimengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Berdoa selesai. Amin. Selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Nanti yang semangat ya. Ya, Bu. Selanjutnya absennya apakah sudah diisi? Sudah. Sekretaris kelasnya siapa? Sudah diisi ya? Hadir semua? Hadir. Selanjutnya pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang puisi, teks berita dan mengidentifikasi teks berita. Tentang teks berita dan mengidentifikasi teks berita ya untuk pertemuan sebelumnya. Baik, hari ini Ibu akan sampaikan hal yang akan kita capai. Nah, kita akan ambil 2 KD untuk satu pertemuan ini. Yang pertama 3.2 menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Kemudian yang kedua 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita baik secara lisan maupun tulis. Ada 8 tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan pada pagi ini. Yang pertama, dengan membaca teks berita yang disajikan, peserta didik mampu menelaah kepala berita, tubuh berita, dan ekor beritanya. Kemudian yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menentukan bagian topik, kemudian bagian kepala beritanya, selanjutnya menyajikan bagian tubuh. Yang ketujuh, menyajikan bagian ekor dalam teks berita. Kemudian dengan berdiskusi, peserta didik dapat merangkai bagian struktur dalam teks berita. Itu ya yang akan kita selesaikan pada pagi ini. Nah, anak-anak, banyak manfaat yang dapat kalian peroleh dari belajar tentang teks berita ini untuk menambah pengetahuan, kemudian memberikan informasi kepada halayak banyak. Itu ya manfaat belajar teks berita. Baik, selanjutnya Ibu akan tayangkan sebuah video. Silakan kalian amati ya. Pada rekan Aji Susanto yang berada di lokasi. Selamat pagi Aji, apa yang menyebabkan banjir di wilayah Anda tidak kunjung surut hingga kini? Ya, terima kasih, Jejen. Di mana di tempat saya mengabarkan ini adalah Kelurahan Kesongan Lama,
Kecamatan Katingan Timur, Kabupaten Katingan, di mana banjir ini terus berlanjut hingga pada pagi hari ini sudah memasuki hari ke-16. Banjir yang tak kunjung surut ini adalah banjir yang terus berulang-ulang kali, dan dari bulan Agustus hingga bulan Desember ini sudah mencapai hampir 5 kali. Banjir terus berulang dan banjir terus kiriman, dan hingga sampai pada hari ini pun di bagian hulu Sungai Katingan masih terjadi hujan lebat dan sangat berpotensi untuk banjir. Dan untuk warga yang sudah terdampak di 5 kecamatan pada hari ini, yaitu ada 1.900 rumah warga dan terdapat ada 5.000 jiwa yang terdampak banjir pada 5 kecamatan. Hingga pada sampai hari ini memasuki hari ke-16, posko pun maupun dapur umum yang disediakan oleh pemerintah daerah belum ada. Meskipun pemerintah daerah sudah menetapkan status sebagai siaga bencana darurat ya, tetapi hingga sampai pagi hari ini belum ada posko pengungsian maupun dapur umum yang disediakan. Ketinggian air di permukiman warga juga bervariasi dari 1 meter, dari setengah meter hingga sampai 1,5 meter. Ya, Ya, Aji, mengingat hingga kini masih belum ada posko yang didirikan, lantas bantuan apa saja yang sudah disalurkan kepada para korban? Dari data dari keterangan Ketua Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan, dari pemerintah daerah pun sudah menyalurkan bantuan ke 5 kecamatan melalui dinas sosial. Namun bantuan yang disalurkan belum sepenuhnya menyentuh ataupun diberikan kepada korban banjir yang pada saat ini berada di 5 kecamatan. Baik, Aji, lalu ada berapa warga yang mengungsi begitu atau nantinya ini dibutuhkan untuk mengungsi? Mengingat kondisi banjir sampai pada hari ini masih terus meningkat, sangat diperlukan posko pengungsian. Warga pun hingga pada hari ini belum ada mengungsi, dikarenakan mereka masih bertahan di rumahnya masing-masing menggunakan panggung. Menurut salah satu warga, mereka tidak mengungsi dikarenakan posko pengungsian dari pemerintah daerah belum didirikan. Terus mereka mau di mana begitu? Gitu. Mengingat saat ini memang situasi banjir ini sudah berstatus gawat darurat, lantas upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi banjir? Upaya untuk dari pemerintah daerah sampai pada pagi hari ini belum terlihat upaya yang dilakukan. Hanya dilakukan adalah pengecekan, pendataan oleh pemerintah daerah sendiri, dan juga mereka menyiapkan untuk ke kecamatan yang di bagian hilir, yaitu kecamatan Tasikpayawan dan Kamipang. Menurut mereka banjir itu nanti bertahan di sana lebih lama hingga mencapai 1 bulan. Menurut pantauan Anda, bantuan apa yang saat ini sangat diperlukan oleh para warga atau korban banjir? Bantuan pada saat ini yang sangat diperlukan oleh warga yaitu sembako. Dikarenakan kenapa warga harus perlu sembako, sangat memerlukan sembako, dikarenakan mereka sudah memasuki hari ke-16 ini, mereka tidak bisa beraktivitas, hanya bertahan di rumah. Selain daripada sembako, warga juga mengharapkan air bersih. Hingga pada hari ini mereka untuk air bersih, mereka hanya membeli galon yang berharga dengan Rp5.000. Nah, untuk obat-obatan, mereka juga sangat mengharapkan dengan adanya memasuki hari ke-16 ini, warga juga banyak yang sakit, demam, gatal-gatal, dan diare. Baik, tentunya ini banjir diharapkan bisa segera surut. Terima kasih laporan Anda, Aji Susanho mengabarkan dari Katingan. Lalu bagaimana? Baik. Kira-kira apa yang kalian tangkap setelah mengamati video tadi? Tentang penyebab banjirnya apa? Karena curah hujan yang cukup tinggi. Iya, karena curah hujan yang cukup tinggi. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan pagi ini.
kita akan menelaah, menyajikan, dan merangkai struktur teks berita. Teks berita yang akan kita sampaikan nanti tentang banjir ini tadi yang Ibu tayangkan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, Ibu akan membagikan bahan ajar untuk kalian pahami. Di sini ada semua, baik cara menelaah struktur teks berita ada di sini semua. Silakan yang sudah dapat bagian pahami, silakan dibaca. Selanjutnya, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti kalau sudah Ibu panggil namanya, silakan gabung ke kelompoknya masing-masing ya. Untuk kelompok 1, Fatma, Niki, Cahaya, Liska, Pilda, Widya, Puji, dan Bimo. Silakan gabung menjadi satu kelompok yang sudah Ibu sebutkan namanya. Kemudian silakan disimak lagi untuk kelompok kedua. Coba diangkat. Ya. Sudah kelompok 1? Tenang di tempat ya. Kemudian kelompok yang kedua, silakan gabung. Talita, kemudian Arin, yang ketiganya Tika, yang keempat Gali, yang kelima Randy, yang keenam Rizky, yang ketujuh Nopan, dan yang terakhir Sri. Silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Ayo cepat. Silakan cepat. Ayo cepat. Mejanya diangkat.
Kemudian selanjutnya kelompok 3, Yapet, Boas, Reza F, Reza A, Agustina, Yuliani, Angelin, dan Jonathan. Silakan gabung ke kelompoknya. Yang cepat ya. Silakan. Ayo cepat kelompok 3. Sudah? Baik, Ibu akan bagikan lembar kerja kalian. Nanti silakan dibaca, petunjuknya ada di sini semua. Baik, masing-masing kelompok ada yang namanya ketua kelompok, dan ketua kelompok itu sebagai penanggung jawabnya nanti. Ketua kelompok, silakan tentukan dulu siapa ketua kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 3. Sudahkah? Itu apa? Ayo cepat. Untuk kelompoknya tugaskan masing-masing anggotamu. Misalnya satu temanmu di bagian kepala berita, unsur apa yang dia cari di situ. Lanjut lagi yang lain, gitu ya. Begitu juga untuk kelompok yang lain, ya. Bagikan tugasnya. Jadi bukan hanya satu orang aja yang mengerjakan, semuanya. Bagikan ya. Paham? Silakan lanjutkan diskusinya. Kelompok 1, silakan bagi tugas. Kelompok 2 juga bagikan tugasnya. Ada yang bagian menelaah kepala beritanya, kemudian menyusun bagian kepala beritanya juga ada. Dibagi ya supaya dapat semua tugasnya dalam satu kelompok. Silakan ditulis jawabannya. Nanti kalau sudah selesai, silakan acungkan tangannya. Kalau sudah selesai ya, silakan.
Silakan diskusi. Silakan diskusi. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Silakan. Waktu kalian tinggal beberapa menit lagi. Kalau ibu tanya sudah selesai, bilang sudah aja lah. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 3? Sudah. Berarti setelah ini kita akan lanjutkan presentasi. Namun sebelum presentasi silakan dicek dulu jawabannya. Ya, dicek dan diteliti apakah jawabannya sudah tepat atau belum. Paham? Kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang berita yang kami telah lihat tadi. Dan datanya saya persilakan untuk saya. Silakan kelompok yang lain silakan disimak, kalau ada pertanyaannya silakan bertanya ke kelompok 1 atau menanggapi ya.
Sudah selesai? Moderatornya silakan ngomong. Silakan kelompok lain. Ya, moderatornya silakan ngomong. Silakan kelompok lain. Kenapa? Kelompok lain silakan tanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah ada? Betul tidak ada? Kelompok 3 bagaimana? Tidak ada pertanyaan untuk kelompok 1 atau tanggapan? Tidak ada. Berarti selesai untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Barangkali yang mau silakan.
sekian gitu. Demikian hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan dari kelompok lain jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 2. Tidak ada. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Dua rumah yang terbakar berlokasi di kawasan perkampungan Jalan Haji Dia, Cilandak Utara, Jakarta Selatan. Itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi masuk jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk jalan UPD dan masuk jalan Haji Dia. Sudah selesai kelompok 3. Silakan moderatornya ngomong. Persilakan kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi ini. Untuk kelompok 1 dan 2 jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya silakan. Ya, silakan. Diskusi kami beda-beda dari program kalau kami ada wajib tidak ada. Sudah jelas untuk kelompok 3? Jelas ya. Jadi gini, langsung sorot Kak. Silakan duduk. Nah, anak-anak, diskusi kita telah selesai dan Ibu sangat puas dengan hasil yang diperoleh oleh kelompok 1. Untuk kelompok 3 silakan perbaiki nanti ya setelah ini. Perbaiki kekurangannya tadi di bagian tubuh beritanya belum kalian lengkapi. Ya, kelompok 3 bagaimana? Ya, kelompok 3 perbaiki nanti ya. Ya.
kelompok 1 dan 2 Ibu sangat puas dengan hasilnya. Ibu beri bintang 5 kepada kelompok 1 dan 2. Silakan tepuk tangan. Baik, silakan kembali ke kursinya masing-masing. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk masing-masing individu. Cara pengerjaannya ada di LKPD yang Ibu bagikan ini. Sama dengan tadi aja, cuma berbeda teks. Ya, paham? Tadi sudah dibagikan, silakan dijawab. Nanti kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ya untuk kegiatan evaluasi kita. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Ya. Baik anak-anak, pada pagi ini tadi kita sudah membahas struktur teks berita, baik dari cara menelaah, menyajikan, dan merangkai struktur teks berita sudah kita laksanakan dengan baik. Sebelum Ibu mengakhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Betul tidak ada? Paham semua? Baik, selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks berita. Sebelum kita menutupi kegiatan pada pagi ini, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Gantian, jangan lagi ketua kelasnya. Siapa yang mau? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan sekarang Tuhan menyelesaikan pelajaran kami. Tuhan kau sudah memberikan kita amin. Selamat pagi, silakan istirahat.